memulai acara ini, marilah kita mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya menyampaikan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan yang udah dibuka tadi, dibaca bismillah bersama-sama. Sambutan dari Kepala SDN Cikidang, pemaparan materi dari Bulina ada tuh SPD. udah mulai gitu. Udah, iya Pak Toto. Selanjutnya sesi lain-lain atau tanya jawab. Yang kelima, kesimpulan, penutup doa, dan juga yang terakhir setelah penutupan kita foto bersama. Maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk di mute biar bisa terlaksana acara ini. Mohon bantuannya. Terima kasih kepada Bapak Kepala yang sudah hadir. Untuk mengawali kegiatan kita, kami persilakan sambutan sebagai pembuka dibukanya kegiatan ini oleh Kepala SDN Cikidang, Bapak Suhaman, SPD MMPD. Kami persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin yang saya hormati, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terhormat. Terlebih dahulu, barangkali ada yang gabung ke link ini, izinkan saya untuk mengenalkan diri dulu. Saya, nama Suhaman SPD MMPD, sebagai penanggung jawab kegiatan ini. Merasa sangat terhormat dapat berada hadir di depan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian pada acara webinar hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari semua di acara ini. Kehadiran Bapak-Bapak merupakan bukti dukungan yang luar biasa bagi kami dalam menyelenggarakan webinar hari ini. Hadirin yang saya hormati, Bapak, Ibu, Dewan Guru SD Negeri Cikidang, dan juga di luar. Webinar pada hari ini yaitu berbagi praktek baik, merupakan webinar seri kedua di Kombel SD Negeri Cikidang. Kami adakan dengan tujuan untuk memperkaya wawasan kita semua dalam tema penggunaan APE, papan perkalian, sebagai media pembelajaran numerasi, yang insya Allah akan disampaikan oleh guru personil kita dari SD Negeri Cikidang, narasumber Ibu Lina Mariana SPD SD. Untuk itu barangkali sudah siap adanya, beliau sudah hadir, alhamdulillah. Melalui webinar ini kami berharap dapat memberikan platform yang inspiratif dan edukatif bagi para hadirin yang mengikuti kegiatan ini. Insya Allah bersama narasumber pada hari ini terkait tentang topik yang relevan, yaitu tentang penggunaan APE, papan perkalian, sebagai media pembelajaran numerasi. Kami berharap acara ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam serta memicu
tentang diskusi produktif. Selanjutnya kaitan tentang media. Media adalah salah satu elemen penting dalam kegiatan pembelajaran, proses belajar mengajar di kelas. Karena dengan adanya media akan menambah warna dalam pemahaman siswa tentang materi pembelajaran. Selanjutnya, apa yang akan disodorkan hari ini kaitan tentang APE, alat permainan edukatif. Tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep numerasi, tetapi juga membangkitkan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan bagi siswa-siswa. Selanjutnya, hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan ini, mari kita jadikan webinar hari ini sebagai ajang pembelajaran yang berharga. Mari kita menyerap ilmu yang baru, berbagi pengalaman, dan memperkaya wawasan kita bersama-sama. Hadirin yang saya hormati, barangkali itu intinya yang bisa kami sampaikan. Untuk itu, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, izinkanlah saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Terima kasih kepada para pembicara, insya Allah kepada Ibu narasumber yang telah bersedia hadir di depan kita. Begitu juga tak lupa kepada panitia yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan acara, dan tentunya terima kasih pula kepada hadirin yang hadir dan siap mengikuti kegiatan webinar hari ini, webinar seri kedua. Sekian mungkin sambutan singkat dari saya atas nama penanggung jawab pelaksanaan webinar di Kombel SD Negeri Cigedang. Semoga acara seminar ini, webinar ini berjalan lancar dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi kita semua. Terima kasih. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sebagai awal pembukaan dan juga pembukaan bagi kegiatan kita, di mana dalam kegiatan itu dalam komunitas PMM SDN Cigedang, Kecamatan Uragung, Kabupaten Kuningan. Nah, acara selanjutnya, acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian atau pemaparan materi berbagi praktik baik penggunaan APE, papan perkalian sebagai media pembelajaran numerasi yang akan disampaikan oleh teman kita Ibu Lina Erlina SPD, yaitu guru di SDN Cigedang, guru MAPAL kelas 1. Untuk itu kami persilakan kepada Ibu Lina. Baik, terima kasih kepada Bapak Toto sebagai pembawa acara pada kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, izin sebentar untuk menyampaikan satu pantun. Mohon bantuannya kepada Ibu dan Bapak. Nanti satu bait dijawab dengan Cakep. cakep, ya. Siap Ibu Bapak? Soundnya dicek dulu soundnya. Tes. Siap. Pergi ke pasar memakai sepeda Cakep. untuk membeli sayur dan lada. Pada protokol yang membawa acara, terima kasih atas waktunya. Satu lagi Ibu dan Bapak, satu lagi. Pipi bersemut sering dipukul dengan gaya bah atlet silat. Bila semua sudah berkumpul, mari mulai dengan semangat. Baik Ibu dan Bapak, untuk kesempatan pada siang hari ini kita berbagi praktik baik
bukan sebagai narasumber, mungkin hanya sharing pengalaman. Untuk kesempatan siang hari ini, saya akan membawakan materi tentang APE, alat permainan edukatif berbasis numerasi. Pada saat itu saya menamakannya papan perkalian. Sebelum kita mengetahui hasil karya APE yang saya buat, alangkah baiknya kita tahu apa sih APE itu. APE adalah alat permainan edukatif, segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai sarana atau peralatan untuk bermain yang mengandung nilai edukatif atau pendidikan dan dapat mengembangkan seluruh kemampuan peserta didik. Ini adalah pengertian dari APE. Ternyata banyak sekali sumber untuk pengertian APE ini. Namun saya mengambil salah satu sumber saja dan ini yang berhasil saya temui. Selanjutnya, APE itu ternyata mempunyai banyak macamnya Bapak dan Ibu. Macam-macam APE yang saya tampilkan ini adalah APE yang bersifat indoor, bisa dilakukan di dalam ruangan. Yang pertama yaitu main sensori motor, adalah permainan yang memfungsikan kelima panca indera anak didik seperti perabaan, pengecapan, pendengaran, penglihatan, ataupun penciuman. Contohnya misalkan anak ditutup matanya terus suruh mengecap rasa misalkan. Itu salah satunya. Nanti anak menjawab apa sih yang dia rasakan dan apa yang dia raba atau dia pegang. Anak menyebutkan apa yang dia raba dalam keadaan mata tertutup. Itu salah satu contoh dari main sensori motor. Yang kedua, anak bisa bermain peran. Permainan yang meningkatkan kemampuan anak didik untuk berimajinasi sosial dan mengekspresikan pengalamannya dalam main peran. Jadi di dalam kelas kita bisa memodifikasi anak-anak untuk bermain peran agar tidak monoton ke dalam pembelajaran secara ceramah saja. Saya pernah melakukan percobaan seperti ini di kelas 2B waktu itu. Anak diminta untuk berkelompok memainkan peran Upin Ipin waktu itu, Ibu dan Bapak. Ternyata antusiasme anak meningkat, semangat anak luar biasa. Jadi nanti semoga Bapak dan Ibu setelah praktik baik ini bisa memanfaatkan bermain peran di kelasnya agar anak bisa termotivasi untuk belajar lebih semangat lagi. Yang ketiga yaitu main pembangunan atau konstruktivisme, adalah permainan yang mendukung anak didik untuk mengembangkan dan mewujudkan gagasan atau ide yang ada dalam pikirannya menjadi hasil karya. Ternyata dalam main pembangunan atau konstruktivisme ini banyak sekali macamnya. Ada puzzle dan termasuk papan perkalian yang saya buat pun ini masuk ke dalam main pembangunan Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu bisa memodifikasi permainan-permainan tersebut di kelasnya masing-masing sesuai dengan tingkatan kelas yang Ibu Bapak ajar di kelasnya masing-masing. Apa sih manfaat penggunaan APE? Banyak sekali manfaat penggunaan APE Ibu dan Bapak. Saya merangkumnya ke dalam 5 manfaat penggunaan APE. Yang pertama, dapat memudahkan anak belajar. Yang kedua, melatih konsentrasi anak. Yang ketiga, sebagai media kreativitas dan imajinasi siswa. Yang keempat, menghilangkan kejenuhan siswa. Dan yang kelima, sebagai bahan percobaan bagi anak. Selanjutnya, Ibu dan Bapak dalam pembuatan APE ternyata harus memperhatikan hal-hal yang membuat APE itu mempunyai makna. Ada syarat pembuatan APE. Yang pertama,
APE harus dapat digunakan oleh anak, aman digunakan oleh anak. Jangan sampai APE itu menjadikan anak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Yang kedua, ukuran dan berat harus sesuai dengan usia anak. Yang ketiga, desainnya harus jelas dan tidak membingungkan. Yang keempat, APE harus mempunyai fungsi untuk mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak. Jadi, jika nanti Ibu dan Bapak akan menggunakan APE untuk pembelajaran di kelasnya masing-masing, jangan lupa untuk memperhatikan syarat dalam pembuatan APE-nya. Harus aman, ukuran dan berat harus sesuai dengan usia anak, desainnya juga harus jelas tanpa membingungkan anak, dan juga APE tersebut mempunyai fungsi untuk mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak. Ini Ibu dan Bapak, dokumentasi papan APE perkalian yang pernah saya buat. Ini dokumentasinya, Ibu dan Bapak bisa berkunjung ke kelas 2B. Di sana terpampang hasil APE yang pernah saya buat waktu kegiatan PPG beberapa bulan yang lalu. Berbagi praktik baik, bercerita sedikit tentang riwayat papan perkalian. Dulu saat saya menjadi mahasiswa PPG, saya diminta untuk menuliskan beberapa permasalahan di dalam kelas. Salah satunya yaitu rendahnya hasil belajar siswa dalam perkalian dasar. Maka dari itu, saya membuat APE dengan bentuk papan perkalian. Berharap papan perkalian tersebut bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Dan ini adalah link yang bisa digunakan untuk menggunakan papan APE yang pernah dibuat. Dan Bapak bisa diperhatikan, ini ada contoh soal 7 dikali 6. 7 di sebelah kiri, 6-nya ada di atas. Kita tarik garis ke bawah, nanti akan bertemu di angka 42. Jadi hasil 7 dikali 6 itu adalah 42. Soal yang kedua, 8 dikali 5. Untuk 8-nya ada di kiri, 5-nya ada di atas. Bisa ditarik ke bawah, dari 8 dan 5 akan muncul angka 40. Jadi 8 dikali 5 hasilnya 40. Kita coba lagi untuk soal berikutnya. Ini cara pembuatan dalam bentuk kertas ya Bapak Ibu, cuman saya tidak menggunakan itu, hanya caranya saja. Ini yang 9 dikali 9 pun, Ibu Bapak bisa menunjukkan ke kiri angka 9, dan atas pun angka 9. Sehingga nanti akan bertemu di angka 81. Itu cara menggunakan papan perkalian yang saya modifikasi nih. Yang saya modifikasi dalam bentuk yang lain. Ternyata Bapak Ibu, setelah saya menggunakan papan perkalian ini, yang awalnya anak merasa takut akan perkalian, anak merasa senang, bahkan percaya dirinya pun semakin meningkat ya. Sebagai pengetahuan lebih lanjut lagi, Bapak Ibu bisa menyaksikan link ini
sampai selesai. Semoga bisa memberikan inovasi. Mungkin Bapak Ibu akan membuatnya dalam bentuk koran seperti yang ada dalam link. Boleh disimak Bapak Ibu, barangkali Bapak Ibu ingin membuat dengan bentuk yang sama. Tarik ke bawah 9. Nah, nanti ada hasilnya di 81. 7 dikali 9. 7 di kiri, 9-nya di atas, nanti ketemu di angka 63. 11 dikali 98. 88. 6 dikali 5, geser ke angka 6, angka 5-nya di atas, nanti ada di angka 30. Nah, itu cara penggunaan papan perkalian versi klasik. Sebentar Bapak dan Ibu. Baik, nilai positif yang diperoleh setelah penggunaan APE papan perkalian. Yang pertama, situasi belajar menjadi menyenangkan. Yang kedua, menumbuhkan rasa percaya diri anak. Yang ketiga, memberikan stimulus dalam pembentukan perilaku dan pengembangan kemampuan dasar. Yang keempat, memberikan kesempatan anak
Memberikan kesempatan anak bersosialisasi dan berkomunikasi dengan teman sebaya. Ibu Bapak yang saya hormati, mungkin sekian praktik baik yang bisa saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam praktik baik ini banyak sekali kekurangan yang saya lakukan, baik secara teknis maupun penyampaian. Nanti jika ada yang mau bertanya, mangga nanti diatur sama pembawa acaranya. Saya mohon maaf sekali lagi jika dalam praktik baik ini kurang memuaskan Ibu dan Bapak. Mungkin kedepannya bisa lebih baik lagi, bisa mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat lagi. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pembicaraan penyampaian materi oleh rekan kita Bu Dina ya. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada Bapak dan Ibu sekalian, barangkali ada yang mau bertanya kepada Bu Lina tentang pemaparan APE ini. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk share. Silakan. Silakan, kami persilakan Bapak Ibu untuk menyiapkan pertanyaannya biar acara tetap berjalan. Silakan Pak. Dan barangkali silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Urang teh masa kalau di Jakarta kayak gitu, Cok. Anu gitu sare nama. Pak Heri, suara nggak ada, Pak Heri. Silakan Pak Eri. Yang lainnya untuk di-mute-kan. Saya ingin bertanya apa contoh APE yang dapat Resak suaranya Pak. Bisa di ini Pak. Coba Pak. Headsetnya coba bisa tanpa headset bisa Pak. Coba. Halo, Ya, resak Pak. saya ulangi ya. Apa contoh APE yang digunakan dalam konsep pengelolaan buat anak SD? Itu ketika bukanya. Bagaimana? Pak Heri nggak ada suaranya ya Pak? Bisa diulang Pak Eri? Itu maaf itu Suaranya Pak Eri nggak ada. Ya bisa diulang. Lebih jelas lagi. Halo, tes. Ya. Ragek Pak. Halo, tes. Halo. Tina iya panginten tina headset gerak. Coba headsetnya buka. Cabut Pak. Dicopot. Tanpa headset. Tanpa headset coba Pak. Tah, Halo, ada tes? tah Ya, iya ini siap. jelas. Ada. Monggo Pak Eri. Ya. Monggo Pak Eri. Ya, baik. Saya ulangi lagi ya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini ada gangguan teknis. Jadi begini Bapak, Ibu narasumber atau Ibu pemateri ya. Saya ingin bertanya, apa contoh APE yang dapat digunakan untuk mengajarkan
konsep penjumlahan kepada siswa SD? Dapat Cukup, Pak Heri? mengerti pertanyaannya? Ya, Cukup. Baik. bagaimana? Baiklah, terima kasih Pak Heri yang sudah bertanya. Silakan kepada narasumber Bu Lina, itu pertanyaannya apa contoh APE yang dapat digunakan untuk pembelajaran konsep pembelajaran kepada siswa SD. Kami persilakan ke Bu Lina untuk bisa menjelaskan kepada rekan kita. Baik, terima kasih kepada Bapak Heri yang telah memberikan pertanyaan. Tadi kalau tidak salah pertanyaannya APE yang dapat digunakan untuk mengajarkan konsep penjumlahan kepada siswa ya. Yang pertama sebenarnya banyak sekali yang dapat digunakan, APE yang dapat digunakan untuk siswa SD. Salah satunya yaitu kartu angka. Siswa dapat memasangkan kartu yang memiliki angka dengan kartu yang berisi jumlah objek yang sesuai. Jadi, misalkan ada gambar sebelah sini, di sininya beberapa objek, ada berapa misalkan 3, di sininya ada angka. Jadi, anak bisa memasangkan jumlah angka tersebut. Yang kedua, yaitu balok berwarna. Siswa dapat menghitung jumlah balok yang ditambahkan atau diambil untuk memahami konsep penjumlahan dan pengurangan. Biasanya anak merasa bahwa dia tidak sedang belajar, tapi dia sedang bermain balok. Padahal di dalamnya kita menanamkan bahwa ada pembelajaran yang harus mereka mengerti di situ. Yang ketiga yaitu papan perkalian matematika, permainan seperti ular tangga dengan pertanyaan matematika di setiap langkah dapat digunakan untuk melatih kemampuan penjumlahan. Jadi ular tangga yang dimodifikasi, misalkan di dalam ular tangganya tersebut ada penjumlahan 2 ditambah 5. Nah, ketika anak ada di ular tangga tersebut, anak bisa berpikir untuk mendapatkan hasil dari 2 ditambah 3 tersebut. Jadi banyak sekali sebenarnya untuk permainan APE yang bisa digunakan, cuman salah satu contohnya yang tadi saya sebutkan, Pak. Mungkin itu? Mute-nya, Pak. Baik. Unmute. Ya, paham Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih, Baik. Bapak. Terima kasih Bu Lina yang telah menjelaskan. Ya, cukup jelas ya Pak Heri ya. Pemaparannya dari Bu Lina ini. Vote untuk Pak Heri yang udah bertanya ya. Kita ngasih aplaus ya. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak dan Ibu sekalian, barangkali ada lagi selain Pak Heri, kami persilakan. Yang udah hand, Pak, ada 2. Mohon di monitor. Oh ya. Ya. Ya, Mangga silakan. Mau siapa dulu? Bu Enung apa Bu Rika? Ada yang hand-nya 2. Saya dulu Silakan. boleh? Oh, Ya. Di restand Bu. Di restand silakan. Halo? Di restand. Ya. Terdengar suaranya? Mohon maaf. Ya. Mangga. Oh ya, silakan Bu Nung. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Headsetnya Bu, dilepas aja, nggak gerak-gerak gitu. Gerak. Oke, sebentar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Oke, dari tadi pemaparan yang disampaikan oleh Ibu narasumber itu sangat menarik sekali ya tentang APE di kelas, yaitu papan perkalian. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara membuat papan perkalian yang efektif dan baik untuk siswa di SD. Itu Bu, pertanyaan saya. Ya, terima kasih Bu Nung yang sudah bertanya. Kami persilakan kepada Ibu Lina untuk menjelaskan itu bagaimana cara membuat papan perkalian yang efektif dan menarik untuk siswa SD. Kami persilakan kepada Bu Lina. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Enung. Bagus sekali pertanyaannya. Tadi saya dalam materi sudah memaparkan bahwa ada syarat dalam penggunaan APE ya Bu. Tapi tidak ada salahnya saya ulas kembali bagaimana cara membuat papan perkalian yang efektif dan menarik untuk anak SD. Yang pertama, Ibu bisa gunakan
warna-warna yang cerah, karena anak-anak usia SD, apalagi fase A, itu senang sekali dengan warna-warna yang cerah. Warna yang berbeda untuk setiap baris atau kolom dapat membantu siswa lebih mudah mengenali pola. Yang kedua, buat elemen interaktif, misalnya papan dengan balok yang dapat dipindahkan atau tombol yang dapat ditekan. Yang ketiga, tambahkan ilustrasi atau gambar. Gambar-gambar menarik di sekitar angka-angka dapat membuat papan lebih menarik. Yang keempat, sesuai dengan tingkat kesulitan. Untuk siswa yang lebih muda, gunakan tabel perkalian dengan angka kecil dulu, kemudian ditambahkan angka yang lebih besar seiring dengan perkembangan mereka. Mungkin itu hal-hal yang bisa kita gunakan saat kita akan membuat APE di SD, di tingkat SD. Apalagi di fase A ya Bu, kadang anak-anak itu lebih suka dengan warna-warna yang cerah, gambar-gambar yang menarik. Semoga nanti bisa diaplikasikan di pembelajaran yang akan. Ya, terima kasih Ibu pemaparannya. Iya, sama-sama. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya barangkali silakan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Ada pertanyaan lagi, kami persilakan. Bu Rika, Pak. Ada, Pak. Oh, Bu Rika, ya silakan Bu Rika. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Bu, tadi kan Ibu menyebutkan ada efektif. Bagaimana kita sebagai seorang guru menilai keefektivitasan APE dalam meningkatkan numerasi siswa khususnya di tingkat SD? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu Lina. Iya, terima kasih Ibu Rika atas pertanyaannya. Guru dapat menilai efektivitas AP atau alat permainan edukatif dalam meningkatkan numerasi siswa dengan beberapa cara, diantaranya mengamati partisipasi dan keterlibatan siswa, melihat seberapa aktif dan antusias siswa dalam menggunakan APE. Jadi ketika kita melakukan pembelajaran dan kita membuat satu APE dan anak mempunyai respon positif kepada kita, anak merasa termotivasi, anak menjadi lebih aktif, itu artinya APE yang kita buat efektif. Yang kedua, mengukur peningkatan hasil belajar atau membandingkan hasil tes penilaian sebelum dan sesudah menggunakan APE. Pasti kita sebagai seorang guru punya dokumen sebelum kita menggunakan APE ternyata hasil belajar siswa seperti ini, dan setelah kita menggunakan APE adakah peningkatan hasil belajar dari APE yang kita gunakan. Ketika hasil pembelajarannya meningkat dan anak mudah untuk menjawab pertanyaan perkalian yang kita sampaikan, itu artinya APE yang kita buat sudah efektif ya Bu. Jadi tolak ukurnya seperti itu. Selanjutnya juga melakukan refleksi atau umpan balik. Contoh misalkan bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini? Biasanya respon anak bermacam-macam ya Bu. Biasanya juga mereka merasa senang dengan adanya APE. Itu yang pernah saya alami selama menggunakan APE. Nah, yang keempat, melihat perkembangan keterampilan numerasi, memperhatikan perkembangan kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas numerasi secara mandiri. Jadi, setelah kita menggunakan APE ini, anak lebih mempunyai rasa percaya diri. Anak tidak lagi tengok kiri, tengok kanan untuk mencari jawaban perkalian. Jadi, ketika anak sudah mampu menjawab secara mandiri, itu artinya insya Allah APE-nya efektif. Mungkin itu Ibu Rika, menilai efektivitas APE-nya. Iya Bu, terima kasih atas pemaparannya. Sama-sama. Baik, terima kasih ya. Acara demi acara telah kita perdengarkan
ya, tanya jawab, penyampaian, ya. Dan acara selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. APE berupa papan perkalian yang dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan numerasi peserta didik dengan cara yang menyenangkan. Maka daripada itu, dengan pemaparan penyampaian dari rekan kita, sewajarnya dan sebagai masukan ilmu bagi kita semua dalam pertemuan ini kita bisa diterapkan dalam sehari-hari dalam pembelajaran sehari di kelas, Ibu Bapak semua. Kalaupun ada mungkin pendapat lain ya dan sebagainya, silakan diterapkan dengan metode-metode yang berbeda. Dengan cara yang menyenangkan tentunya. Untuk itu kepada Bapak dan Ibu sekalian, saya Toto Sugianto sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya dari awal sampai akhir, dari perkataan, ucapan, bahasa, tutur kata, penempatan bahasa yang kurang tepat, kurang enak didengar, dan sebagainya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kekurangan untuk saya dan kelebihan untuk Bapak Ibu sekalian. Untuk itu, kita tutup saja dan cukup udah 1 jam lebih ya. Sepakat kita Ibu Bapak ya? Sepakat ya? Sepakat ya? Kita tutup saja dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selanjutnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. acara selanjutnya kita foto bersama Bu. Mohon videonya di